Selamat malam teman-teman semua, ya. Kang Dian, ada Kak Wahyu juga, ya. Terima kasih sudah join di kesempatan malam ini, dan mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga ya terkait dengan tema ataupun pembahasan kita malam ini. Sebenarnya nggak ada batasan, jadi saat ini kita pengen diskusi secara menyeluruh aja, baik itu dari permasalahan yang teman-teman saat ini, ataupun mungkin ada hal-hal yang mungkin sekiranya masih bingung ataupun masih memiliki keresahan dalam melakukan sesuatu ataupun mungkin ingin berencana. Jadi teman-teman bisa share aja ya terkait dengan tokonya, baik itu di Shopee ataupun di TikTok Shop ya. Dan disclaimer juga teman-teman ya, hasil dari diskusi malam ini ya, itu balik lagi saya akan kembalikan ke teman-teman ya. Artinya saya hanya memberikan sudut pandang berdasarkan pengalaman, berdasarkan juga mungkin ilmu pengetahuan yang saya miliki saat ini ya. Adapun nanti setelah teman-teman mendapatkan insight ataupun mendapatkan manfaat, ya segala sesuatunya itu harus berdasarkan dari tindakan ataupun dari keputusan teman-teman ya. Karena adapun dari saya hanya sebatas menyampaikan berdasarkan pengalaman dan berdasarkan realita yang di lapangan ya. Mungkin dari saya untuk awalnya, sambil nunggu teman-teman yang lain, saya mungkin mau sapa-sapa dulu ya. Dari seperti biasa nih, teman setia kami nih, ada Kang Dian Garut. Gimana kabarnya Kang Dian? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya Kang. alhamdulillah. Ya, sudah ada biaya perpesanannya nih Kang ya, sudah muncul ya. Iya, aduh. Ya udah, Ngeri, 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 ngeri. nanti lah. Oke, nanti kita bahas ya Kang ya. Oke, siap, siap. Siap, ya. Thank you Kang Dian. Lanjut ada Kak Wahyu. Selamat malam Sama-sama. Kak Wahyu. Halo Kak Wahyu, selamat malam. Oke, mungkin masih belum bisa menjawab. Saya coba loncat ke Kak Denny. Selamat malam Kak Denny. Malam Om, Kak Denny domisili di mana? Bandung, Bandung. Oh, Bandung. Oke, Kemarin di mana kumaha ada kemarin? Bang? Saya di Jakarta, kemarin dari Bandung main. Oh, mantap, mantap. Kang Denny kalau Main di boleh tahu dunia. kategori tokonya apa? Saya fashion anak. Fashion anak. Oke, oke, oke. Ya wis, Gitu. nanti kita coba diskusi lebih lanjut ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Siap, siap. Eh, nah ini ada Kak Arif. Selamat malam Kak Arif. Ya, selamat malam Mas Baref. Oke, Kak Arif domisili dari mana? Dari Bandung, Mas. Oke, berarti ini Kak Arif yang kemarin ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul. Pernah waktu itu di bedah gitu, bedah toko. Siap, siap. Kumaha ada Mang Kang Arif? Alhamdulillah, alhamdulillah saya. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, karena untuk mempersingkat waktu teman-teman ya, dan saya tadi juga sudah sedikit banyak sapa teman-teman ya. Saya langsung mulai aja. Mungkin sebelum sesi tanya jawab ya, saya ingin mungkin memperkenalkan diri dulu buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali berkesempatan untuk ngobrol dan sharing-sharing bersama saya ya. Jadi sesuai dengan tema malam ini, kita hanya sifatnya diskusi dan tanya jawab secara langsung, yang mana tujuannya untuk memaksimalkan potensi penjualan di toko ya teman-teman ya. Dan sedikit memperkenalkan diri lagi teman-teman ya, nama saya Baru Pijanarko. Saya saat ini adalah seorang praktisi bisnis online dan digital marketing. Jadi saya juga punya toko ya teman-teman ya, bukan hanya sebatas mengelola tokonya teman-teman seller, saya juga punya toko sendiri. Jadi memang selama ini saya fokus untuk membesarkan bisnis melalui marketplace dan membantu beberapa brand lokal untuk scale up. Setiap materi ataupun jawaban saya susun berdasarkan pengalaman langsung di lapangan dengan strategi yang sudah terbukti dan berhasil. Tapi baik lagi, ini semua akan disesuaikan dengan kondisi seller masing-masing. Terus ini beberapa achievement yang sudah kami dapatkan di tahun 2024. Alhamdulillah 2024 kita bisa mencapai omset sekitar 7 miliar per tahun, dan memiliki growth dari 2023 ke 2024 di 53,4%, dengan traffic di semua toko kami total di 2,38 juta, ordernya di 33.000, rata-rata basket size kita atau AOV-nya, average order value di 255.000,
dan kita juga sudah spending iklan selama tahun 2024 itu di 384 juta. Terus ini ada beberapa brand yang pernah kami handle, baik itu secara tim, baik itu secara saya berkarir sebagai profesional, mulai dari fashion and footwear, terus juga terakhir ini ada fashion aksesoris. Ya, ini ada beberapa brand yang sekiranya familiar buat teman-teman. Terus, nah ini experience saya. Saat ini saya memiliki 3 perusahaan, yang mana salah satunya adalah yang membantu ini untuk fokus ke depannya membantu teman-teman. Jadi saya ambil juga jalur edukasi karena saya juga punya peran harusnya bisa membantu teman-teman seller. Ya, dan ini sedikit pengalaman saya. Ada terakhir saya kerjasama dengan salah satu brand dan salah satu platform memecahkan rekor muri, ya, menggandeng Shopee waktu itu. Terus juga kita aktif dalam ikut workshop bagaimana bisa menjadi penjual yang baik dan relevan dengan Pak James Lee. Terus juga pernah launching produk kolaborasi dengan Mas Azrul, ini dulu Direktur Jawa Pos, yang mana memang beliau aktif menangani DBL basket. Saya juga pernah mewakili brand untuk jadi speakers di acara Aku Laku di Senayan City Hall. Dan yang terakhir ini saya coba tuangkan strategi dan saya membuat challenge bagaimana bisa mendapatkan omset 100 juta dalam waktu 10 hari hanya dengan satu toko. Dan kita langsung aja to the point, teman-teman. Kurang lebih waktu kita sampai dengan jam 22.30 maksimal ya. Dan mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain juga ya, di sini saya jelaskan rules-nya. Yang pertama, teman-teman, supaya nanti diharapkan bisa kebagian semua, maka saya coba batasi pertanyaannya satu peserta 2 pertanyaan. Ya, rules-nya silakan chat namanya untuk menentukan giliran. Nanti akan dibantu sama tim saya Ida untuk menentukan siapa yang mungkin duluan atau selanjutnya. Terus juga saya harap teman-teman dilarang menyela saat peserta lain sedang bertanya. Jadi diharapkan fokus, dan mana tahu ini juga bermanfaat untuk teman-teman lain yang mungkin belum mengalami hal ataupun pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir, saya harap kita gunakan bahasa yang sopan dan saling menghargai demi kelancaran dan keberkahan ya, komen ataupun ilmu yang kita akan coba share pada kesempatan malam ini. Ya, silakan buat teman-teman yang ingin diskusi ya, tulis di kolom chat namanya, nanti silakan Indah bantu saya untuk siapa yang lebih dulu untuk dipersilakan memulai pertanyaan. Ada dari Kak Dian Garut. Silahkan mengajukan pertanyaannya, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman suaranya ya? Aman, Kak. Aman ya? Aman. Aman. Selamat malam, Om. Mungkin pertanyaannya tetaplah masih seputar si biaya itu ya. Mungkin udah berapa hari ya, tadi juga udah dibahas sama Kak Indah. Ada penurunan mungkin sampai 50% penjualan dari traffic, juga penurunan. Apakah pengaruh dari kenaikan harga atau apa? Secara dilihat juga penurunannya lumayan terjun bebas sih. Mungkin itu yang pertanyaan yang pertama. Langsung pertanyaannya langsung dua apa gimana? Gimana, Kang? Pertanyaannya langsung dua apa satu dulu? Boleh langsung dua. Yang pertama apa? Yang pertama itu terkait ada kenaikan harga. Terus di sini ada penurunan dari segi traffic, iklan juga ada kemakan maksimal, bahkan iklan-iklan yang tadinya bekerja dengan baik sekarang hampir rata-rata kemakannya sedikit. Yang impact-nya ke traffic kurang maksimal, turun hampir 50%. Apakah itu pengaruh dari kenaikan harga atau apa, atau mungkin siklus belanja atau apa? Itu pengen tahu alasannya sih. Mungkin itu dulu sih. Yang pertama. Ya. Oke, jadi saya coba ulang pertanyaan Kang Dian supaya nanti takutnya salah paham saya dalam menjawabnya. Tadi ditanyakan adalah adanya perubahan ataupun mungkin dirasa setelah naik harga kok harga beda gitu ya secara performa tokonya. Ya, betul. Iklan juga kemakannya yang biasanya performnya bagus,
tapi dari tanggal 16 kurang lebih ya, si traffic anjlok, lumayan anjlok. Oke, coba jawab ya Kang ya. Oke. Oke, jadi gini, teman-teman, mungkin sedikit banyak ada yang pernah mengalami kejadian yang dialami sama Kang Dian. Ya. Kasusnya adalah ketika teman-teman misalkan naikin harga, terus merasa performa tokonya langsung drop. Ya, jadi balik lagi teman-teman, sebelum kita bisa mengambil sebuah keputusan ataupun tindakan, maka saran yang paling utama harus kita lakukan adalah benar-benar menganalisa secara data. Ya, jangan sampai hal tersebut hanyalah menjadi dugaan ataupun kekhawatiran kita aja. Adapun nanti ternyata secara data itu benar, baru kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Ya, sebagai contoh, mungkin teman-teman saya share screen ya. Di sini saya punya format yang mana kita harus bisa menganalisa dengan tepat dan tentunya juga terstruktur agar kita bisa melakukan action selanjutnya. Ketika kita misalkan menganalisa sesuatu, maka kita harus punya patokan misalkan ya, berdasarkan mingguan ataupun mungkin dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 sampai tanggal 15. Jadi teman-teman harus fair juga dalam menentukan periodenya. Nah, sebagai contoh misalkan periode week 1 sama week 2 ini apakah ada pengaruh perubahan? Nah, teman-teman harus isi dulu nih yang namanya performa tokonya, yang kedua adalah performa iklannya. Ya, jadi teman-teman harus objektif, kita harus coba kumpulin datanya dulu. Nah, itu yang pertama saya akan lakukan. Yang kedua, setelah saya kumpulkan, di sini sudah saya buatkan format template-nya. Sebenarnya yang dijadikan rumus cuma hanya satu ini aja teman-teman. Karena ini untuk mengukur juga seberapa besar pengaruh dari iklannya. Sebagai contoh di sini kita mau berikan gambaran week 1, week 2-nya kita mau sebenarnya emang turun nggak sih? Nah, dan kalau kita lihat secara trafficnya, nih sudah saya berikan warna ya, teman-teman tinggal nanti di sum aja trafficnya dan ternyata memang benar. Secara data ada penurunan 4% ya, atau senilai 307 traffic yang berkurang dari periode sebelumnya. Konversinya gimana? Nah, konversinya juga kurang ternyata 0,09. Bagaimana dengan penjualannya? Oh, ternyata juga kurang 2,4 juta. Bagaimana dengan biaya iklannya? Nah, ternyata biaya iklannya pun turun. Dari yang sebelumnya 3 juta, sekarang hanya 2,5. Otomatis klik iklannya gimana? Ternyata juga turun. Nah, dari serangkaian proses ini, saya harap teman-teman juga bisa menganalisa dan melihat secara objektif apakah benar hal tersebut. Nah, misalkan tadi konteksnya dari Kang Dian adalah setelah memberikan harga, setelah menaikkan harga. Maka yang harus kita perhatikan periode sebelum naik harga dibandingkan dengan periode setelah naik harga. Meskipun belum bisa dibilang apple to apple karena mungkin baru naik harganya di pertengahan bulan. Karena kan kita butuh waktu untuk menganalisa secara total. Ya, apa mungkin memang sekarang kebetulan juga tanggal tua, kebetulan juga mungkin orang mau belanjanya nanti saat payday. Jadi di sana teman-teman juga harus lebih wise dalam menentukan ataupun menyimpulkan sebuah fakta di balik data tersebut. Ya, jadi saran saya Kang Dian, ya coba diidentifikasi dulu misalkan ya hal yang sederhananya kita buat input data seperti ini dulu. Nah, terus kita juga compare dengan performa iklan kita, jangan-jangan ternyata kita turun tuh ternyata gara-gara biaya iklan kita ada yang nggak keserap misalkan, atau mungkin saldo kita kurang jadi sehingga tiba-tiba sempat mati tengah jalan, atau mungkin sebaliknya yang di periode sebelumnya lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya periode sekarang. Jadi kita harus coba analisa secara menyeluruh dulu, baru nanti kita bisa ambil action yang tepat untuk mengatasinya. Karena terkadang nih, saya harus akui juga, saya juga kadang punya point of view sebagai seller seolah-olah, aduh ini vouchernya saya kurangin yang tadinya dari 10.000 jadi 5.000 doang. Kira-kira orang pada lari nggak ya? Nah, faktanya ternyata sebenarnya itu hanya kekhawatiran kita aja. Dan faktanya alhamdulillah malah penjualannya lebih tinggi. Dan apa namanya otomatis secara margin juga lebih sehat karena saya sudah bisa menghemat 50% dari voucher tersebut. Jadi baik lagi jurinya adalah dari si market tersebut, bukan semata-mata pikiran kita ataupun kekhawatiran kita. Dan ini juga tambahan buat teman-teman yang mungkin belum pernah ngobrol langsung sama saya ataupun lihat konten-konten saya. Saat kita ngiklan, jangan hanya melihat ROAS-nya saja. Teman-teman bisa lihat di sini ya, ROAS saya cuma 7,95 tapi ROI-nya 12,66. Artinya yang penting biaya iklan cuma 389.000 dapat omset 4,9. ROI-nya 12 kali. Jadi saya kadang abaikan terkait dengan ROAS karena yang paling penting adalah return of investment atau enggak secara umum sales yang saya dapat berapa sih dari keluarin iklan segitu, karena bisa saja data ini kan dinamis ya teman-teman ya. Jadi saya kadang mengambil dua sudut pandang, bisa dari ROAS juga, bisa juga dari ROI-nya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Kang Dian terkait dengan yang sekarang.
Ya, jadi tetap dipantau dulu aja, Kang. Ya, apapun nanti hasilnya, ya, yang penting kita udah pastiin semua serangkaian proses tadi coba kita data dulu. Ya, iklannya apakah diturunin ataukah mungkin ada faktor lain. Jadi kita kumpulin data dulu aja. Karena kalau misalkan baru sekitar beberapa hari kita ambil kesimpulan, kayaknya masih belum kuat secara analisa. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke, Om. Kalau dilihat sepintas sih, iklan nggak kemakan sih. Yang tadinya performnya bagus, eh, kemakannya sedikit. Makannya sedikit. Iya, kemakannya sedikit. Biasanya performnya bagus. Biasanya produk si A, misalkan sebelum-sebelumnya itu kenceng. Secara target luasnya lumayan, kemakannya juga lumayan perharinya. Malahan sekarang sekarang itu jauh. Biasanya yang kita budget 60.000, 50.000, 40.000, sekarang itu jauh sih. Ya mungkin nggak tahu apa. Tadinya mau emang kebanyakan di toko saya itu kan GMP Max ROAS ya. Ya, Hampir semua sih, hampir semua. hampir semua lagi Tadinya ya. mau, ya hampir semua. Tadinya mau dirubah ke GMP Auto agak gimana, soalnya performanya sebelumnya sih lumayan apakah. Nah, jadi tindakan juga pas saya juga kayaknya ini harga naik agak kurang ngaruh. Tapi secara mungkin karena penjualan turun itu karena traffic yang masuk biasanya per hari itu bisa nyampe gope 600.000 bahkan 700.000 iklan itu. Tapi beberapa hari belakang itu 200.000, 250, otomatis kan traffic yang masuk juga bakal kurang. Nah, efek dari traffic kan penjualan juga bakal kurang. Nah, wah, ini kenapa ya kayaknya betul kepemikannya kayaknya kurang deh, apa gimana, apa mungkin diganti ke auto apa gimana. Itu sih ada yang berapa di sini target loss-nya hampir ada gede, cuma ada beberapa juga yang kata seru target loss-nya kegedean. Bahkan produk yang dulunya nggak nggak kenal sekarang agak lumayan naik. Bahkan ada juga yang sampai sekarang itu cuma biaya itu cuma 600 perak biasanya. Itu budget 45.500 biasanya kencang. Gitu lah. Ada yang 100.000 biasanya jam segini udah keserap berapa, sekarang cuma 16.000 itu aja sih. Padahal yang di performa iklan kita nggak ada yang dirubah. Jadi istilahnya dari efek iklan nggak kemakan, traffic yang masuk jadi kurang itu aja sih Om. Kalau saya lihat belum di data sih sebenarnya, tapi udah kelihatan dari iklan nggak kemakan kayaknya itu sih masalahnya. Makanya apakah dibalik apakah dirubah ke apa namanya auto Auto. atau gimana Ya. Gitu. Oke. Jadi intinya dari saya terkait dengan masalahnya Kang Dian atau teman-teman mengalami hal yang sama, ya. Dalam mengambil keputusan apakah diganti atau enggak, khususnya apalagi untuk Kang Dian itu udah dapat materinya. Jadi perhatikan Q1, Q2-nya Oh iya ya ya, dalam oke, oke. produknya. Nah, terus secara faktanya ya, teman-teman ya, secara faktanya memang saya harus katakan kita tuh memang apa nggak bisa pakai dari ROAS doang. Betul, betul. Jadi memang kita tuh harus apa namanya ada kombinasi sama si autonya. Nah, terutama untuk Kang Dian sudah pernah mendapatkan materi itu, jadi harapannya bisa lebih bijak untuk mengambil keputusan, ya. Oke. Dan adapun ternyata target ROAS-nya nggak keserap, berarti coba nanti dievaluasi lagi aja. Dan kalau emang dirasa perlu ya sudah. Ini contoh penerapan saya nih kan, kalau teman-teman juga harusnya tahu ya kalau target ROAS yang auto tuh ada di antaranya kan. Kalau misalkan yang ROAS itu kan cuma biasa aja kan. Ya ini saya malah cenderung nih hampir besar-besar ini yang eh, target auto. Tapi baik lagi ini harus berdasarkan dengan analisa sebelumnya. Oke, saya rasa cukup untuk Kang Dian biar yang lainnya bisa kebagiannya. Kalau lebih itu Ya. jawabannya Kang. Thank you Kang Dian. Oke. Ya, saya tahu. Yang mau bertanya boleh dipersilakan tulis namanya di kolom chat. Oh iya, selamat malam. Saya mau tanya, kenapa toko baru itu sulit sekali dapat traffic? Apa solusinya harus iklan ya? Oke, langsung saya jawab kalau Lutfi. Kita coba analogikan kalau Lutfi ini buka toko di offline ya. Dan teman-teman harus sadari setiap seller baru yang buka itu, baik itu di apapun platformnya ya, itu seolah-olah kayak analoginya gini teman-teman. Kita milih jualan di platform si Oren ataupun TikTok itu sama aja kita juga numpang di tempatnya dia. Nah, artinya kan target market kita ataupun calon pembeli potensialnya kan ada di sana. Sedangkan kan kita sebagai toko baru, otomatis secara tempat nih, kalau bicara offline, nggak mungkin secara strategis kita dapat. Ya kan? Nah, artinya sebenarnya saat kita sudah melakukan
opening toko, maka katakanlah teman-teman juga harus sudah siap layaknya teman-teman buka toko secara offline. Contoh, ya, nggak ada tuh yang namanya istilah grand opening toko kalau tokonya belum siap secara estetika, secara tampilan, secara display, dan secara promosi. Bahkan dalam prakteknya kalau kita bicara di offline itu, kita berikan undangan ke beberapa orang terdekat kita, ke beberapa orang yang mungkin kita kenal ataupun yang di sekitar wilayah toko tersebut. Tujuannya untuk sebagai mengundang crowd ataupun mungkin sebagai penglaris lah bahasanya. Ya, terus juga teman-teman pasti sudah menyiapkan khusus untuk grand opening ada promo ataupun mungkin untuk beberapa hari setelah opening adanya promo. Nah, jadi kesimpulannya apa kalau lebih? Ya, sebenarnya sama saja mau jualan di offline ataupun di online. Nah, analogi tadi hanyalah sebagai gambaran untuk membuka mindsetnya kalau lebih. Seberapa besar kalau Pi mempersiapkan hal tersebut? Kalau misalkan hanya sebatas kita buka toko, terus menunggu customer ataupun menunggu traffic yang ada di platform tersebut, lihatin toko kita sepertinya jauh dari harapan tersebut. Karena balik lagi, ya kita sebagai toko baru akan sangat minim exposure-nya. Maka solusi lainnya apa tadi? Ya, seperti biasa, saya menyarankan teman-teman harus persiapkan dulu secara look tampilan tokonya, ada promo yang menariknya, ajak teman-teman di sekitar untuk berkunjung dan syukur-syukur jadi penglaris. Nah, itu sebenarnya hal yang paling mendasar harus kita lakukan. Ketika sudah ada penjualan, ya ataupun review-review yang mungkin bisa memberikan trust kepada orang, barulah kalau lebih harus yang namanya aktif mencari traffic. Dengan cara apa? Ya ada yang iklan, ada yang mungkin dari sosial medianya bawa ke main ke tokonya, ya dalam artian kasih linknya gitu. Ya jadi balik lagi ada yang namanya cost untuk marketing ataupun customer akuisisi. Ya semua bisnis untuk yang baru-baru pasti ada budget itu. Tapi dengan catatan harus diperhitungkan secara return of investment-nya atau timbal baliknya nanti seperti apa. Jadi Calvi fokuslah untuk membangun toko yang dalam artian secara konsep jelas, punya promo yang menarik, usahakan ada reviewnya dulu melalui orang-orang terdekat, ya. Barulah mulai untuk beriklan, tapi objektifnya hanyalah sebagai utamanya adalah sebagai kunjungan, ya. Karena baik lagi jangan nanti menyalahkan iklannya. Kok saya udah iklan kok nggak ada yang beli ya? Karena kan faktor trust-nya juga penting. Apalagi toko baru belum ada ulasan, nah itu juga lebih fatal. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya kalau Lutfi. Mobil ada. Mobil. Baik, Om, terima kasih. Masih ada ketiga. Baik, Ntar Om. ngambil lagi ya. Ada juga. Oh, wah. Oke, next dah. Ya, untuk teman-teman yang lain, dipersilahkan. Jika ingin bertanya, dipersilahkan menulis namanya di kolom chat. Ya, di sini ada Kak Christian. Dipersilahkan bertanya Kak Christian. Assalamualaikum, malam Pak. Pak mau tanya, kalau ada suaranya Kak, Udah, Ya aman, Kak, Kak? dipersilahkan. itu mau nanya apa namanya? Kalau kita udah terdaftar di program promo ekstra sama gratis ongkir ekstra itu ngelihatnya dari mana ya Kak ya? Oh, ini yang tadi di grup kayaknya deh, sekilas ya saya lihat ya, Kak. Benar nggak sih? Iya, iya benar Kak, benar. Oh, oke. Jadi, setahu saya, itu setelah daftar itu kurang lebih maksimal hanya 7 hari. Terus untuk kita bisa mendapatkan informasi terdaftarnya, saya coba sambil buka ya. Setahu saya ada di pusat promosi, terus di gratis ongkir ekstra, terus nanti di sana juga ada notifikasi kalau dari tokonya Kak Kris itu sudah join. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya secara langsung kalau ada orderan akan ada rincian terkait dengan biaya-biaya yang muncul terkait dengan program-program yang Kak Kris lakukan. Misalkan tadi ada gratis ongkir ekstra, berarti kan tergantung dengan ininya ya, apa namanya, kategorinya sekarang. Terus sekarang juga maksimalnya 20.000. Terus yang kedua terkait dengan program ekstra, saat ini di 2%. Jadi itu bisa jadi acuan juga kalau ternyata emang kakak udah bergabung. Adapun mungkin nanti artikel detailnya saya coba sama tim bantu carikan. Eh, Kalau emang ada nanti saya coba share di ini ya ke tim yang di grup itu. Boleh Kak. Karena masih bingung aja gitu, karena udah daftar tapi kalau cari-cari info itu kan ada notifikasi ya. Cuma nggak ada notifikasi sama sekali nih. Terus Siap, siap. terus apa namanya?
Kalau kita coba cek dari apa namanya dari akun Jual, ya? lain misalnya nih, dari akun lain mau beli produk kita itu kayak nggak ada stempel promo ekstra gitu di produknya gitu Pak. Itu Kak. Ya, ya, ya. Untuk artikelnya nanti kita coba carikan. Nanti kalau memang sudah ketemu, ya kita infonya. Nanti kan dari kakak udah registrasi kan itu intinya ya. Iya udah Kak. Oke, Ya makasih ya Kak. oke, thank you kak. Maaf nih baru bergabung. Iya. Untuk teman-teman seller yang lain, ada Kak Deni. Silakan Kak Deni mengajukan pertanyaannya. Ya, Om Arif mau nanya saya terkait tadi strategi beriklan di toko. Tadi kan saya lihat dashboardnya itu ada yang iklan JMP Auto ya, JMP Auto sama mungkin ada yang JMP ROAS juga mungkin ya. Nah tadi kan saya sempat dengar juga bahwa iklannya perlu dikombinasi tuh antara Auto sama ROAS. Pertimbangannya tuh karena eh, yang Auto itu sebagai penyumbang traffic ataukah objektifnya sama-sama eh, dapat return dari ROI tadi ya, Ya. investment of apa investment dari iklan kita dapat berapa gitu ya. Nah mungkin bisa dijelaskan Om, apakah ada strategi beriklan dengan menggabungkan auto sama ROAS Om? Yap, thank you Kang Denny. Saya coba jawab ya. Jadi tadi kan memang kebetulan Kang Dian sempat nyinggung masalah iklan dan kebetulan memang Kang Dian ini sudah ambil kelas terkait dengan materi tersebut. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum sempat ambil, saya berikan sedikit insight-nya. Jadi saat saya mau melakukan iklan, maka saya harus memiliki beberapa pendekatan dulu. Ya, beberapa pendekatan itu salah satunya adalah bagaimana saya mengenali performa produk saya. Ya, supaya nanti hasil yang kita ingin peroleh itu akan senantiasa mendekati dengan hasil yang terbaik. Ya, karena baik lagi kalau cuma kita main feeling doang nih, kayaknya produk ini bagus nih. Apalagi kalau teman-teman punya ratusan produk terus bingung mau iklan ini mana. Nah, maka saya memiliki pendekatan berdasarkan data. Nah, dari data tersebut nanti akan memberikan sinyal bahwasannya ada indikator Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, pada prinsipnya Q1 itu adalah high traffic, high conversion. Jadi dari template tersebut memberikan sinyal bahwasannya ini produk emang paling jagoan lah. Udah trafficnya bagus, jualannya juga bagus. Terus yang Q2, dia low traffic tapi high conversion. Jadi artinya ini produk kita tinggal dorong aja nih supaya dapat traffic yang lebih banyak, konversinya lebih banyak. Nah, dari Q1 Q2 itu udah pasti saya akan coba ke auto lead. Karena secara data sudah proven dia ngasih konversi yang tinggi padahal trafficnya rendah. Nah, terus bagaimana dengan yang Q1? Q1 itu sebenarnya kalau menurut saya memiliki keyakinan eh, saya juga berani ke Q1 juga, ke auto juga. Tapi tetap teman-teman, saya sarankan tetap testing. Karena dalam artian, intinya kan kita sudah mengenal si performa produk ini oke. Nah, tinggal dari teman-teman, apakah mau coba cari ROAS-nya aja, atau memang mau coba di-push lagi. Nah, kalau saya kan selalu modenya, mode menyerang ya. Jadi maunya auto terus gitu. Cuman kadang yang paling jadi indikator paling awal adalah kita dapat CTC-nya rendah atau enggak. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya, nggak tahu ya, di tokonya teman-teman ya, kalau bicara untuk dapat ROAS yang ideal, ya pakainya ROAS memang. Tapi per kliknya tinggi dan nggak jauh dari ROAS yang disarankan. Misalkan ROAS-nya 8, ya paling top kita dapat 9. Tapi kalau auto tadi ya, kita nggak pernah ngutak-ngatik nih. Katanya disaranin 7-11, katanya bisa 15, katanya bisa 16, terus dapat cost per kliknya bisa lebih rendah. Jadi kurang lebih secara penjelasan itu Kang Denny. Terus gimana yang Q3, Q4? Q3 tuh sebenarnya gini, Q3 itu high traffic tapi low conversion. Jadi sebenarnya ini produk mungkin udah keseringan kita iklani juga, atau mungkin ikut campaign, ataupun memang ini pengunjungnya banyak, tapi pembelinya ini masih kurang nih dari yang kita harapin, karena nanti di template itu juga ada persentasenya, Kang Denny, supaya untuk menjaga batas ini tuh jualannya oke apa enggak. Nah itu saya pakai angka konversi. Itu jadi yang Q3, Q4 itu sebenarnya udah low traffic terus low conversion. Nah itu sebenarnya banyak PR-nya ya, tapi nggak bisa juga kita langsung main simpulin mentah-mentah nih barang nggak laku juga ya. Mungkin perlu dieksplor lagi supaya trafficnya dapat. Nah, jadi supaya dia keluar dari Q4, teman-teman juga harus pikirin entah dari etalasenya diatur, entah apa bisa didaftarin campaign atau flash sale. Jadi intinya
dalam kita mengambil keputusan iklan, kita harus kenali dulu performa produk kita. Nah, kalau dari Kang Denny butuh materinya, sebenarnya ada di link yang ada di bio, itu namanya template apa ya itu ya? Saya lupa namanya, saya ganti soalnya. Performa indikator produk lah istilahnya itu. Jadi situ udah ada template-nya sama materi lengkapnya. Tapi untuk secara garis besar, gambaran terkait dengan iklan tersebut, di video materi tersebut udah dijelasin. Dan tadi saya juga udah paparkan secara keseluruhan. Baik Om, cukup menjawab. Mungkin yang klasifikasi produk itu yang dibagi 4 kuadran itu ya Om ya? Betul, 4 kuadran. Nah, balik lagi Om, misalkan saya itu punya katakanlah 100 produk. 100 produk, saya tuh suka gini, akhir-akhir ini saya berada di posisi penurunan udah pasti ya. Karena mungkin teman-teman juga di sini demand-nya lagi mengalami penurunan, apalagi yang fashion ya. Saya yakinlah 80% ini lagi pada turun. Toko saya juga turun sekitar 30% Om dari bulan sebelumnya. Tapi target saya memang terus menyerang. Gimana nih caranya toko ini bisa growth dari waktu ke waktu. Nah mungkin pertanyaan saya untuk yang sekarang, kalau misalkan di momen-momen low season gini Om, ketika demand-nya lagi turun, kalau kita push gede-gedean juga dari platform kan emang gak makan ya. Langkah apa aja nih yang bisa kita ambil untuk kita bisa ngambil langkah scale up di tengah-tengah keterbatasan platform ini? Ataukah memang tidak bisa dipaksakan, ataukah pilihannya memang yang bagus itu bertahan, atau gimana Om? Iya, pertanyaannya cukup ultra culture ini ya. Kalau ya saya coba jawab gini. Pertama, kalau bicara momen fashion anak, seharusnya menurut saya justru bulan Juni sama bulan Juli ini bicara awal ya, sebelum anak-anak sekolah pada masuk itu lagi tinggi-tingginya. Ya, itu sepengetahuan saya berdasarkan data yang saya punya. Itu yang pertama. Tapi terlepas dari itu semua, yang harus kita jadikan catatan gini loh. Saat kita mengalami penurunan, seberapa mengenali akar masalahnya sih dari kita nih? Ya, misalkan, ya kita cuma melihat dari angkanya doang nih, tadi di ujung. Ya, misalkan bulan kemarin 100 juta, kok sekarang ya udah tanggal 22 masih 50 juta ya. Nah, itu kan berarti kan udah sinyal jauh banget tuh dari bulan sebelumnya. Nah, pertanyaannya teman-teman bisa mengkerucutkan lagi nggak sampai ke level yang paling kecil penyebab dari masalah yang dihadapi saat ini? Karena biasanya umumnya, ya kalau dari saya pribadi, itu saya akan bedah total berdasarkan dari yang besar ke kecil. Satu, performa toko, ya, terutama dari trafficnya, terus dari konversinya gimana, ya. Kalau ternyata trafficnya udah turun, terus konversinya tetap stabil, berarti memang masalahnya di trafficnya yang kita harus cari tahu. Tapi ternyata trafficnya lagi sama aja nih, tapi konversinya juga ternyata turun, berarti harus senjatanya berupa promosi, karena dirasa marketnya lagi nggak mau makan, trafficnya sebenarnya ada. Nah, itu salah satu indikatornya. Terus yang kedua, kita harus beda lagi dari performa produknya nih. Sebenarnya mana sih yang bikin kurang jualan nih? Nah, ternyata nih, kalau berdasarkan pengalaman saya, yang bikin omset jelek itu salah satunya adalah produk hero kita itu sudah ada yang broken size, ya. Ataupun varian yang warna yang diminati juga udah habis. Nah, itu juga kejadian kemarin ada beberapa seller yang saya juga kaget loh, kok bisa turun, nggak taunya itu salah satunya stoknya. Atau enggak yang kedua, tadi ada juga yang mungkin berpikiran, kayaknya lagi bukan musimnya kali, saya nggak usah iklan aja kayak biasanya. Nah, itu juga nggak tepat juga secara alur berpikir dan saat menentukan actionnya. Nah, jadi idealnya gimana? Idealnya adalah kita tahu dulu nih, secara umum 3 bulan terakhir rata-rata omset kita berapa, top ranking kita apa, ya rata-rata spend iklan kita berapa. Baru dari situ kita akan membuat sebuah strategi yang mana balik lagi misalkan kita mau dapat omset 100 juta dalam waktu 10 hari contohnya. Nah, otomatis kan saya harus menganalisa dulu nih. Waduh, gue buat challenge 10 hari lagi nih kan. Berarti kan katakan gue harus sehari 10 juta tuh. Nah, gimana caranya nih gue dapat 10 juta per hari kalau gue nggak dapetin orderan yang misalkan rata-rata barangnya berapa nih? Katakan misalkan 300.000. Ya berarti kan kalau 300.000 bisa 30 sampai 40 order nih seharinya nih. Untuk mendapatkan 40 order itu kira-kira gue butuh berapa traffic nih? Ya katakan misalkan trafficnya harus di angka 5.000 sampai 6.000. Ya karena konversinya misalkan kecil, hanya 1% atau di bawah 1%. Nah dari situ berarti kan kita menemukan secara jelas dan secara nyata, oh ternyata gue butuh traffic segini nih. Gak akan mungkin kejadian kalau misalkan trafficnya juga nggak nyampe, apalagi konversinya kita udah sama-sama tahu. Nah,
Terus perkara misalkan tadi, tapi budgetnya nggak keserap nih, ya berarti faktor dalam eksekusi bagaimana mendapatkan traffic itu aja, ya. Jadi kurang lebih itu cara untuk bisa memecahkan masalah yang apakah kita mau mode bertahan ataupun menyerang ya. Balik lagi sebenarnya bukan masalah mode menyerang atau bertahan ya. Kita tahu nggak sih sebenarnya goal kita tuh di berapa? Terus yang kedua kemampuan kita saat ini sebagaimana gitu. Ya, target Piala Dunia nih, materi pemainnya masih lokal mungkin ya, kayaknya masih berat ya. Makanya materinya ternyata disuntik nih sama naturalisasi pelatihnya juga. Nah, berarti kan kans untuk konversi lah bahasanya untuk ke round 4 kan mungkin masih ada. Terlepas nanti di lapangannya kan kita nggak ada yang tahu. Ya, jadi keluar sedikit tapi mudah-mudahan ada gambaran sih buat Denny. Siap Om, makasih banyak Om. Memang PR saya saat ini lebih ke analisa datanya sih. Jadi memang valid menurut saya mengetahui akar masalahnya itu dari data, cuman dia balik lagi dalam apa kita bisa melihat datanya. Kayaknya perlu medical check up nih Om. Siap, mangga. Kalau emang butuh medical check up, nanti silahkan hampir ke link yang ada di bio. Siap. Oke, thank you Kang Denny. Masih Kang Denny. Untuk teman-teman yang lain, persilakan menuliskan namanya di kolom chat jika ada pertanyaan. Buat Kang Dian boleh ada pertanyaan, cuman Ya. biar lebih fair, kita coba tanyain dulu ya. Ini ada Kak Marcel, ada Kak Arif. Kalau memang sekiranya nggak ada, nanti kita coba kasih ke Kang Dian aja. Karena mengingat kita punya waktu sampai kurang lebih jam 22.30. Ya. Dari Kak Arif, Kak Marcelinus, ada pertanyaan Kak? Oke, dari Kak Arif, boleh Kak dipersilakan bertanya. Ya, makasih Mbak Ida. Selamat malam Mas Barek ya. Pertanyaan saya sih lebih ke sisi traffic ke toko masih masih di ratusan gitu, walaupun memang sebelumnya ada peningkatan dari yang setelah dibedah toko yang dari asalnya puluhan sekarang ratusan. Nah itu skornya masih di berapa saya nggak tahu ya. Nah tapi secara di Instagram secara viewersnya itu rata-rata di video yang saya posting itu bisa di ribuan gitu. Hanya memang untuk datang ke tokonya itu masih dari iklan gitu ya, masih tipuannya dari iklan. Kemudian saat ini pun sudah dilakukan live gitu, walaupun ya rata-rata masih 2-3 jam per harinya gitu kan, dan itu pun masih sepi gitu, kecuali memang dipakai iklan live seperti itu. Nah, pertanyaan saya sih untuk strategi menyerang supaya traffic bisa ya minimal di 1.000 atau 2.000 dulu gitu kan. Nah, hal apa yang perlu dilakukan dan mungkin lebih terukurnya seperti apa gitu supaya tidak terlalu boncos lah, seperti itu sih Mas. Mungkin bisa dibantu untuk analisa dan jawabannya. Terima kasih. Oke, makasih Kang Arif. Ya. Jadi saya coba mengulang pertanyaannya. Yang saya nangkep dari Kang Arif ini mungkin dari pertemuan kita sebelumnya sudah ada progres dari traffic yang mungkin puluhan, sekarang udah mulai ratusan, terus juga udah mulai aktif di sosial media. Namun faktanya saat ini masih tergantung dengan traffic si platform tersebut ya. Dan bagaimana kita untuk bisa dengan tepat dan efektif mode menyerang. Nah, pada dasarnya menurut saya sebelum saya menyerang, maka saya harus tahu dulu kapasitas dan formasi yang saya miliki. Sebagai contoh, kapasitas itu saya ukurnya dari konversi. Ya. Jangan sampai nanti kalau memang konversi saya belum siap, ya kalau saya dorong iklan, maka akan semakin kebobolan dalam artian mungkin semakin rendah. Jadi patokan saya pertama, saya harus tahu dulu konversi saya. Karena adanya iklan itu kan semakin kita meningkatkan kunjungan, tapi konsekuensinya kalau ternyata kunjungan itu nggak menghasilkan apa-apa kan itu kan jadi problem juga. Jadi saya harus lihat konversinya. Terus yang kedua, saya harus lihat susunan materi produk yang saya punya. Ya, secara stokan, secara historical penjualan, secara look dan tampilan, CTR-nya, terus rata-rata traffic hariannya, ya. Jadi
kita coba runutin dulu satu persatu, baru sampai kita nanti bisa menentukan kira-kira kita mau menyerang di angkanya berapa. Nah, kalau misalkan dari eh, saya, misalkan ya, saya mau nargetin sehari 5 juta dulu deh, ya katakan kayak gitu nih. Eh, saya di point of view-nya Kang Arif, saya mau coba targetin sehari 5 juta deh. Maka yang harus jadi pertanyaan selanjutnya adalah tadi 5 juta kira-kira berapa orderan yang saya harus dapetin ya, atau enggak average order value-nya berapa. Nah, katakan misalkan average order value-nya saat ini masih di 100 ribu. Berarti saya harus memiliki order minimum di 50 per harinya untuk bisa dapat omset 5 juta per hari. Nah, kira-kira konversi saya di fase saat ini berapa persen ya? Nah, kalau misalkan ternyata konversinya baru di 1%, ya, untuk bisa mendapatkan sales di angka 5 juta ataupun 50 order, berarti kan tinggal dikali aja. Ya. Kalau 100 itu jadi 1, ya kan? Kalau 1000 itu jadi 10. Karena itu kan rumus konversinya kan. Pengunjung 100, lakunya 1, berarti konversinya 1%. Ya. Otomatis dari sana kita baru bisa menentukan, oh ternyata kapasitas ataupun gap yang terjadi saat ini itu lumayan banyak. Nah, itu kita langsung tidak bisa paksakan memang, Kang Arif. Jadi misalkan langsung tiba-tiba mau loncat drastis kayak gitu, nanti akan belum siap, jadinya babak belur sendiri. Jadi itu harus dilatih dan bertahap step by stepnya juga. Ya, karena tadi 5 juta, terus rata-rata sekarang salesnya baru 1 juta. Nah, coba sekarang kita pelan-pelan meningkatkan spending iklan kita, ataupun meningkatkan produktivitas kita, baik itu short video, terus pun affiliate, open plan, ataupun live streaming, ataupun mungkin sosial media kita, itu menuju ke angka 2 juta, yang mungkin bisa lebih achievable secara waktu yang nggak terlalu lama. Jadi, baik lagi, saya harus mengingatkan juga, ya, kita ada fase waktu dan fase step by stepnya, agar semuanya itu tidak menimbulkan efek yang resikonya besar. Karena baik lagi ya, bisnis itu yang paling utama bukan untung ya, tapi adalah resikonya. Karena mungkin banyak hal yang menganggap yaudah bisa pakai ini kayak apa influencer dan lain-lain. Ya faktanya mungkin nggak sedikit juga orang yang udah pakai endorse sana sini hasilnya nggak lagi. Jadi bagaimana kita eksekusinya, dan secara konsep kita udah dapat, dan secara data baik lagi kita harus bisa memahami. Nah, karena baik lagi omset 5 juta itu kita akan breakdown lagi per ordernya, terus ke produknya yang mana aja. Ya. Karena mungkin kita harus objektif juga, kayaknya nggak mungkin semua barang bisa terserap dengan baik. Ada yang namanya konsep Pareto, hukum 20-80-80-20. Umumnya hanya 20% SKU kita yang akan memberikan kontribusi kurang lebih 80%. Nah, jadi kita mungkin bisa fokus di sana dulu, terus sambil nanti perlahan adanya perkembangan, terus kita apa namanya menambah atensi. Karena baik lagi kadang kita juga butuh cari customer di luar dari platform tersebut, ya. Karena kalau kita lihat dari platform aja, kemungkinan untuk dibanding-bandingkan secara langsung itu juga cukup tinggi. Ya, tapi baik lagi, menurut saya untuk bisa mode menyerang, maka pastikan dulu semua lapisan indikator harus dikontrol dan dicermati dengan baik secara aman. Karena kalau kita belum siap, terus kita seolah-olah langsung main gas aja, resikonya terlalu besar. Gitu sih, Kang. Ya, baik, makasih Mas. Atau boleh ke Kadian Garut lagi nih, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan Kak Dian Garut. Oke. Ini Om, tadi kan untuk menentukan Q1, Q2, dan Q4 pun dari performa produk ya. Nah, di sini ada pilihan kriteria. Kriteria apa aja sih Om yang mesti diceklis? Kriteria yang di checklist itu sebenarnya hanya 3 komponen ya, dan itu sudah dituangkan ataupun diberikan Di template. keterangan dari si template tersebut, Kang. Jadi Oke. pertama adalah produk dilihatnya, skornya berapa, angka trafficnya, terus juga produk siap dikirimnya, dan yang terakhir adalah tingkat konversinya. Jadi kuncinya adalah di 3 komponen itu. Setelah kita tuangkan ke template, maka otomatis akan memberikan sinyal Q1 sampai dengan Q4. Nah, tinggal kita setelah mendapatkan data tersebut, kita memiliki pendekatan yang mungkin lebih logis dan lebih sistematis, yang kita harap bisa memberikan peluang lebih besar saat kita melakukan iklan tersebut. Bisa diulang Om, kan ini ada kalau dilihat kan ada kunjungan, tambahan ke keranjang, pesanan dibuat, dan pesanan dikirim. Ya, Itu dari kunjungan berarti halaman produk dilihat. lanjut.
dari kunjungan itu dari halaman produk dilihat sama apa? Oh, klik pencarian bukan? Dari produk dilihat. Produk dilihat. Sorry. Halaman Saya kok. coba buka. Iya. Saya buka Yang ini di aja ya. format. Ya, performa toko kan ada produk dan sama performa produk. Nih, di sini kan ada nama produk, penghuni produk. Nah, ini di-download dulu, Kang, secara 30 hari belakang. Oke. Setelah di-download, baru nanti Kang Dian bisa ambil nih, sesuai dengan data yang diminta, pengumuman produk pesan yang kirim, konversi. Terus jangan lupa nanti ininya di convert to number. Kadang kalau nggak digituin kan Iya. lupa, ada itu udah ada di video semua. Nah, terus juga khusus untuk Kang Iya. Dian nih. Kan di sini kan CRS 1%. Karena Kang Dian mungkin produknya lebih fast moving ataupun rata-ratanya di 2%, saya 3 lupa ya. lah ya. 3 Intinya kemarin kalau targetnya 3. Nah, kalau memang dirasa ternyata pengen lebih dari 1%, nah berarti ini angka-angka yang kecil-kecil ini, yang angka santuy ini tinggal diganti nih, Kang. Oke. Iya. Nanti kalau masih bingung, nggak apa-apa, tanya Indah. Siap. Tadi juga ada Nah, yang bingung, jadi saya cek. Siap. Tuh, nih buat teman-teman yang lain juga, nih gambarannya seperti ini, template-nya tadi yang mungkin Kang Denny ataupun Kang Arif juga mungkin tanyakan terkait dengan bagaimana kita meningkatkan traffic, pendekatannya ya ini. Nah, di sini saya juga sudah memberikan penjelasan terkait dengan itu. Eh, jadi teman-teman bisa ada panduan secara angka untuk bisa meningkatkan potensi efektivitas iklan produk tersebut. Ya, Semua teman-teman sellernya yang masih join udah mengajukan pertanyaan semua nih Pak. oh ya udah. Berarti paling satu lagi, siapa yang mau? Nah, kita habis ini kita tutup. Ya Om, mau tanya lagi Om. Ya, Jadi gini Om, terkait tadi portofolio Om Barep yang bisa menggrowthkan toko dengan nominal segitu, berarti kan toko besar lah. Tantangannya Om, dengan toko yang sudah besar itu pasti dibarengi dengan kompetitor-kompetitor baru yang muncul dengan produk serupa, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, Ya. kita sebagai pemain lama, dengan adanya hal itu, pasti sedikit banyaknya terpengaruh dengan kondisi omset kita mungkin Om ya. oke. Mungkin dulu yang bisa dari awalnya growth-nya bisa 100%, 200% dari bulan ke bulan, ketika sampai di titik tertentu, misalkan dia udah di atas 700 juta, 800 juta, mungkin di atas 1M, mungkin growth-nya tidak bisa seperti dulu Om ya, bahkan mungkin dibilang stabil pun agak sulit mungkin ya. Nah, yang Om Barep alami dengan toko yang omsetnya sudah sebegitu besar, apakah saat ini growth-nya masih eksponensial seperti dulu awal, ataukah cenderung tipis-tipis, ataukah ada penurunan Om seiring dengan banyaknya kompetitor baru di niche yang sama Om? Oke, thank you Kang Denny. Ini pertanyaannya cukup deep ya teman-teman ya. Dan saya sedikit mungkin sharing, agak flashback sedikit ya teman-teman ya. Terkadang mungkin keresahan ataupun pemikiran-pemikiran itu terlintas ataupun mungkin mengganggu ya. Dan jujur ya Kang Denny, buat teman-teman yang lainnya ya, di Q1 itu saya sangat agak takut karena memang secara angka ya, saya pun kaget. Saya ternyata Q1 itu menjadi angka yang mungkin timpang dibandingnya Q4-nya di 2024. Sampai di satu titik saya merasa drop, dan mungkin samalah seperti yang kekhawatiran Kang Denny itu, sampai di satu titik saya menemukan mungkin salah satunya mungkin hidayah atau bisikan ya. Makanya saya buat challenge itu. Saya buat challenge itu jujur bukan untuk ajang untuk cari tenar ataupun popularitas, itu sebenarnya jujur untuk diri saya pribadi. Karena Q1 saya itu benar-benar drop. Terus itu kan saya mulai di bulan Mei kan. Artinya saya punya chance di Q2 ini bagaimana saya bisa maksimalin. Makanya saya buat challenge itu. Nah, hampir saya simpulkan hampir 90% itu sebenarnya masalahnya ada di kepala kita sendiri sih itu. Kita yang anggap harga kita ketinggian, kita yang anggap mungkin kayaknya nggak mungkin lah ke toko kita lah gitu, kayak seolah rezeki itu malah kayaknya hanya untuk orang aku. Nah, itu yang saya harus dobrak teman. Nah, beruntungnya menurut saya kali ini ada teman-teman,
kita tuh main di online itu semuanya pakai data, balik lagi pakai data. Ya kadang kalau main offline saya juga bingung kalau ukurnya gimana ya, karena kan dia kalau dikumpulin data ya capek banget dan juga kayaknya nggak sesuai lah dengan yang kalau kita bandingin sama online. Nah, jadi poin dari yang pertama saya adalah kalau bicara growth ya alhamdulillah sampai dengan sekarang kalau dibilang growth justru malah ada rekor terbaru saya bersama tim ya. Jadi sini ada Indah ya. Di 2 bulan terakhir ini nih, di bulan Juli sama bulan Juni nih, alhamdulillah udah capai 9 digit yang Kodarullah sebelumnya saya nggak pernah kalau sebagai personal ya, tapi kalau secara profesional ya memang saya udah mainnya di 9 digit per bulan ya. Nah, artinya sebenarnya baik lagi saya menyimpulkannya dan mengajak teman-teman fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol dan gak usah terlalu sibuk terhadap hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya, kita nggak bisa pernah kontrol tuh yang namanya pesaing ataupun yang lain-lain. Tapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tumbuh setiap harinya, meskipun hanya 1%. Ya, karena nggak kerasa 30 hari udah 30%. 30 udah 90%. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana pikiran energi kita tuh juga selaras mengeluarkan frekuensi yang manifestasinya yang baik lah seperti itu. Adapun ternyata hasilnya kurang baik ya mungkin satu sisi kita perlu belajar karena kadang nggak bisa dipungkiri juga kapasitas bisnis juga sama dengan kapasitas si ownernya. Itu yang saya yakini juga. Jadi makanya saya jujur ya buat self itu sebenarnya buat diri sendiri teman-teman. Karena saya pengen keluar dari eh, apa ya pribadi saya yang dulu di Q1 dan alhamdulillah sekarang malah eh, diberikan keberlimpahan khususnya di 2 bulan terakhir ini ya memang salah satunya momen ya kita nggak harus mungkiri momen karena saya jualan salah satu produknya itu yang memang terkait dengan momen sekolah ya di situ saya juga kaget melebihi momen lebaran jadi itu baik lagi keberuntungan itu kan adalah bagaimana kesempatan dan kesiapan kita sebagai personal ataupun secara tim maka itu menjadi keberuntungan karena nggak bisa keberuntungan itu tiba-tiba saya yakin semuanya ada kesiapan dan ada kepantasan yang kita miliki. Nah, jadi baik lagi, menurut saya ya kita semua tuh harus fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol misalnya tadi. Ya. Kalau bicara pesaing, mungkin orang-orang yang lebih secara jam terbang ataupun secara popularitas, mungkin banyak tokoh yang mungkin teman-teman juga nggak harus saya sebutin juga tahu ya. Yang kalau konteksnya ngomongin kayak gini ya, topik-topik seller ini. Tapi itu kan setiap orang itu kan punya karakteristik ataupun punya keunikannya masing-masing ataupun cara penyampaiannya. Sama teman-teman seperti produknya teman-teman juga. Terlepas bahannya sama-sama Combat 30S ya kan. Tapi bagaimana ada yang namanya Erigo, ada yang namanya Aerostream, ada yang namanya mungkin Recycle. Sebenarnya materialnya sama, tapi bagaimana dia mempersonifikasi ya bahasanya ya, bercerita, memberikan pandangan dalam konteks berbusana ya. Jadi dia hanya fokus terhadap apa yang dia bisa kontrol, yaitu dia buat brand, ya dia kasih value-value lain, ya. Dan ternyata sampai sekarang terlepas ada pemain-pemain baru yang jual lebih murah ya saya rasa nggak begitu mengaruh. Jadi kadang yang saya ambil hikmahnya dari kejadian Q1 itu ya mungkin balik lagi itu salah satu cara semesta menegur saya dan memberikan pelajaran terkait dengan ya itu tadi kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol aja deh. Terlepas ternyata platform nih mau naikin biaya dan lain-lainnya kan itu kita nggak bisa kontrol kan. Apa nih? Ini kita harus agile ya bahasanya ya, adaptif, terus juga harus tetap relevan. Ya baik lagi, growth itu sebenarnya masih bisa kita dapatkan. Apalagi kalau bicara market Indonesia, orang-orang luar negeri aja jualnya di sini. Nah itu kita pengen jadi penonton apa hanya sebagai penikmat doang tuh kan. Ya harapnya kita juga bisa jadi pelakunya karena kita ada bonus demografi yang bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi terlepas itu semua ya mudah-mudahan ada gambaran yang bisa saya sampaikan ke Kang Denny ataupun teman-teman yang lainnya. Ya bicara growth secara angka, ya tadi saya juga udah sampaikan, alhamdulillah baik itu secara apa namanya secara dulu saya sebagai profesional ataupun mungkin secara pengelolaan dalam saya buka usaha sendiri ini salah satunya ya alhamdulillah terus bertumbuh ya. Dan baik lagi tadi ya bukannya untuk membanggakan diri atau gimana-gimana saya hanya berdasarkan pengalaman dan sharing yang pernah saya alami ya dan bersyukur juga saya mencapai di titik ini dalam artian bisa yang tadinya mungkin saya nggak kenal Kang Denny, Kang Dia, Kang Arif, teman-teman yang lainnya tuh jadi ada teman-teman baru yang mungkin punya semangat yang sama, pengen maju bareng-bareng. Ya mungkin kalau dulu saya gak ada kejadian di Q1 itu, mungkin saya nggak bisa ketemu dan ngobrol di sini sama teman-teman. Yaitu saya harus bisa melihat semuanya itu yang lihat baiknya aja lah, cari hikmahnya aja. Ya tapi balik lagi,
fokus ke hal yang bisa kita kontrol. Itu aja sih, Kang Deddy. Oke, teman-teman seller, dengan pertanyaan dari Kang Deddy tadi, mungkin saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani saya malam ini dalam diskusi tanya jawab langsung. Dan adapun jawaban ataupun mungkin masukan dari saya, teman-teman saya harap bisa memfilternya kembali ya, karena menyesuaikan lagi dengan kondisinya teman-teman. Saya hanya berdasarkan point of view ataupun mungkin pengalaman yang saya miliki saat ini, dan saya harap sedikit banyak membawa manfaat dan membawa insight baru buat teman-teman seller. Dan kalau teman-teman dirasa perlu dan butuh, nggak apa-apa diskusi via grup, ataupun mungkin kalau ada yang mau private juga nggak masalah. Itu semua kembali ke keputusan dan kebutuhan teman-teman seller ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman seller, dan mungkin nanti kita bisa sering-sering ngadain kayak gini ya, insya Allah yang penting semuanya pada sehat dan semuanya pengen sama-sama belajar bareng-bareng ya. Terima kasih, saya kembali ke Indah.